Dan kemudian itu kan penemuan daripada mayat, itu kan dianggap hal yang biasa ya. Kalau mayat itu orang yang tidak terkenal atau orang yang tidak dikenal, temuan-temuan mayat kayak gitu tuh biasanya tidak menjadi viral. Tapi itu Hmm. kemudian bisa menjadi viral setelah 3 hari kemudian ditetapkan juga apa Bapak Jampitsus itu, sehingga apalagi diketahui bahwa itu terkait sebagai kepala rumah tangga. Nah, itu menjadi viral kan. Kemarin saya agak tanya-tanya kenapa kok polisi kok tidak ada laporan polisi ya, ternyata karena itu tadi. Ya, 3 hari. Pemirsa, pertanyaan besar masih ada di balik kematian mendadak kepala rumah tangga ex Jampitsus Febri Adriansyah Sutrimo. Fakta atau spekulasi? Kita coba analisis secara ilmiah bersama narasumber yang sudah hadir di studio. Ada Dr. Budi Suhendar, dokter spesialis forensik, dan melalui saluran Zoom kita juga sudah tersambung dengan penasehat ahli Kapolri, 2 menit lagi. Inspektur Jenderal Purnawirawan Arianto Sutadi. Dr. Budi, terima kasih sudah hadir di NTV Prime. Terima kasih Dan juga. Pak Arianto, terima kasih sudah turut bergabung Ya, di terima NTV kasih. Prime. Selamat sore, Mbak. Apa kabar Pak Arianto? Alhamdulillah baik-baik aja. Alhamdulillah. Pak Arianto, saya langsung ke Anda ya. Sepekan Iya. kematian Pak Sutrimo, misteri siapa yang mengantarkan ke klinik, sampai kemudian rekaman CCTV, sampai sekarang masih misteri, masih teka-teki. Apa yang terjadi Pak Arianto? Ya, itu masalahnya saya tanya kepada penyidiknya, itu kejadian itu ya, itu kan tidak diketahui oleh penyidik karena seketika waktu hari ditemukannya mayat itu tidak ada laporan daripada korban kepada polisi sehingga polisi tidak termonitor. Dan kemudian itu kan penemuan daripada mayat itu kan dianggap hal yang biasa ya, kalau mayat itu orang yang tidak terkenal atau orang yang tidak dikenal, temuan-temuan mayat kayak gitu tuh biasanya tidak menjadi viral. Tapi itu kemudian bisa menjadi viral setelah 3 hari kemudian ditetapkan juga apa Bapak Jampitsus itu, sehingga apalagi diketahui bahwa itu terkait sebagai kepala rumah tangga. Nah, itu menjadi viral kan. Kemarin saya agak tanya-tanya kenapa kok polisi kok tidak ada laporan polisi ya, ternyata karena itu tadi. Ya, 3 hari baru diketahui dan sampai sekarang polisi juga belum mendapatkan LP sehingga masih dalam tahap penyelidikan. Sementara itu ada kabar juga yang saya terima juga dari medsos bahwa itu jenazah, bukan jenazah ya, waktu itu orang yang pingsan atau apa, mulutnya keluar busa, kemudian waktu itu terus diangkut ke rumah sakit dan kemudian meninggal di rumah sakit. Dan saya dengar kabar lagi bahwa itu jenazah sudah dikirim ke kampung halamannya sana. Jadi estimate saya ketika itu jenazah itu dikirimkan ke rumah sana, itu belum sampai pada tahap penelitian polisi. Karena kan polisi masih dalam penyelidikan. Dan seandainya itu penyidikan mungkin kan bisa dilakukan otopsi gitu. Tapi kan itu tidak. Jadi itulah kesulitan polisi sekarang untuk menentukan apakah sudah mulai penyidikan atau penyelidikan. Saya dengar sekarang ini masih penyelidikan. Artinya penyelidikan itu adalah mengumpulkan barang bukti semua yang terjadi di sekitar itu untuk menentukan apakah ada tindak pidana apa tidak. Jadi masih dipertanyakan orang itu meninggalnya karena meninggal dengan wajar atau karena kasus pidana. Sampai sekarang polisi masih pada status itu. Baik. Sehingga sekarang ini masih mengumpulkan barang bukti semua untuk menentukan apakah tidak pidana apa tidak. Kalau ada mungkin nanti akan dilanjutkan dengan kita kira-kira orang itu meninggalnya sebelum sampai situ apa ceritanya, bukti-bukti apa yang ada, dan kemudian orang ini meninggal karena apa. Kalau itu meninggal karena tidak wajar dan diduga itu tidak pidana, pasti polisi akan menyidik ke arah siapa pelakunya. Gitu. Ya. Kurang lebih begitu. Baik, Sepanjang baik. Satu kemudian 2 hari pasca kejadian, pasca kematian kan kemudian polisi mendatangi klinik yang di Kebayoran Baru, tempat Pak Sutrimo meninggal. Pak Arianto, pertanyaan saya, bukankah misalnya karpet, CCTV itu semuanya sudah diamankan oleh polisi dan sekarang waktunya sudah menginjak hampir sepekan begitu.
Berapa lama biasanya penyelidikan itu kemudian menyimpulkan bahwa ini merupakan kasus pidana atau bukan? Ya, ini masalahnya begini ya, Mbak. Itu polisi ketika datang ke situ kan sudah 2 hari sudah nggak ada ya, Pak. Sudah 2 hari lewat gitu ya. Dan kemudian TKP yang di luar itu yang kira-kira diharapkan bisa mendapatkan keterangan untuk mengungkap itu kejadiannya apa, itu kan saksi mata mestinya. Tapi yang jelas di situ tidak ada saksi mata. Hmm. Kemudian kalau karpet saya tidak tahu ya karpetnya itu apa di dalam apa tidak, karena katanya itu diketemukannya itu kan tergeletak di luar di bawah tangga itu gitu. Sehingga bukti-bukti yang bisa dikumpulkan saat itu ya cuman hanya ada CCTV yang ada di atas itu. Sementara itu kantor itu kan klinik itu kan sudah tutup nggak dipakai berapa lama gitu, sehingga perkiraan saya di CCTV itu pun belum ada didapatkan rekaman CCTV, sehingga polisi belum mendapatkan keterangan yang signifikan untuk menentukan apa kejadian yang terjadi di situ gitu. Nah, kalau untuk menentukan itu kejadiannya itu ya tidak bisa dikatakan berapa lama, karena apa? Bukti awal ini yang untuk menentukan siapa pelakunya, apa, kenapa orang ini meninggal pun kan belum ada polisi. Baru bukti-bukti yang ada di TKP itu di tempat kejadian yang untuk menerangkan kira-kira kejadian sebelum terjadi itu apa, sesudahnya apa. Sedangkan bukti-bukti untuk menentukan orang yang ini meninggal karena apa belum didapat, saya kira ya. Karena menurut hemat saya kalau untuk menentukan orang itu meninggal karena apa, itu pasti berdasarkan daripada otopsi, pemeriksaan dari tubuh luar ataupun di dalam. Bahkan mungkin juga dilihat juga apa zat-zat yang ada di dalam perutnya itu untuk diketahui. Nah, kalau itu belum dilakukan kan berarti kan polisi nggak bisa menentukan orang itu menentukan seperti apa. Baik. Itu kira-kira kesulitan polisi sehingga nggak bisa menentukan kapan lamanya ini. Baik, saya ke Dokter Budi. Dokter Budi, Anda juga sering dipanggil sebagai ahli ahli ya di pengadilan yang terkait dengan kasus-kasus seperti ini. Kesimpulan Anda, polisi hanya menyampaikan bahwa tidak ada racun yang ditemukan di sekitar lokasi klinik ataupun di bagian tubuh. Tetapi sampai sekarang kita juga tidak mendengar bahwa ada keterangan otopsi yang dilakukan oleh pihak rumah sakit. Baik, terima kasih. Tentunya kaitan dengan suatu kematian, peran kedokteran forensik bisa menjadi bagian yang bisa membuat terang suatu perkara, ya, dengan dilakukannya pemeriksaan kedokteran forensik. Terkait dengan kematian yang sedang lagi viral ini, tentunya saya yakin penyelidikan sedang dilakukan. Tentunya dalam penyelidikan ini butuh analisis ya terkait dengan indikasi kaitannya dengan sebab kematian ya. Nah, tentunya ini analisis kedokteran forensik juga ya. Kita perlu mendapatkan bahan-bahan data-data dan informasi terkait dengan apa yang ditemukan pada jasad yang meninggal ini. Terkait dengan itu tentunya kalau tidak salah ada informasi bahwa sempat dibawa ke rumah sakit. Ya. Tentunya di rumah sakit itu biasanya calon dokter itu dilatih untuk dilakukan pemeriksaan kaitan dengan death on arrival atau meninggal saat tiba gitu ya kan. Nah, dalam pemeriksaan itu artinya belum sempat dilakukan pertolongan pertama ya? Sudah dilakukan pemeriksaan tapi dinyatakan meninggal. Ya, death on arrival. Tapi dokter yakin bahwa ini sudah meninggal. Tapi dalam pemeriksaan itu bukan hanya memeriksa kaitannya dengan tanda-tanda kehidupan, tapi juga tanda-tanda pasti kematian. Di antaranya adalah misalnya lebam mayat. Nah, lebam mayat ini bisa menjadi bagian untuk memperkirakan saat kematian. Nah, informasi ini penting dalam penyelidikan kepolisian untuk memperkirakan saat kematian ini dikaitkan dengan penyelidikan yang sedang berlangsung. Kira-kira pada kurun waktu itu apa saja yang dilakukan atau korban bersama siapa dan selanjutnya gitu ya. Tetapi itu hanya dilakukan ketika ada dugaan atau rumah sakit menduga ada kekerasan yang dilakukan hingga mengakibatkan seseorang itu meninggal, bahwa ada unsur pidana dalam kematian seseorang, atau karena cukup melihat ini lebam mayat diperkirakan berapa jam ia telah meninggal itu sudah cukup? Bukan, maksud saya itu konteks kasus ini kan viral beberapa hari setelah kematian. Artinya sebelumnya tidak ada permasalahan apa-apa. Mungkin pada saat itu, mungkin di rumah sakit itu
tidak menemukan tanda-tanda kekerasan mungkin, ya kan? Dan itu semestinya dicatat dalam pemeriksaan itu. Di dalamnya termasuk adalah lebam mayatnya itu. Nah, lebam mayatnya itu karena ini menjadi kasus viral, tentunya bisa menjadi informasi yang penting bagi penyelidik dalam penyelidikannya ini untuk memperkirakan atau menganalisis kurun waktu ini kira-kira apa saja yang terjadi, gitu ya kan? Selanjutnya adalah adanya tanda-tanda busa misalnya. Tanda-tanda busa tentunya juga bisa dilakukan pemeriksaan-pemeriksaan tertentu bila memang masih sempat saat itu. Tapi kalau sudah dikubur kan tidak bisa, ya kan ya. Tapi menjadi analisisnya adalah busa itu bisa keluar karena suatu proses kematian atau proses menuju kematian. Bukan karena keracunan, bisa jadi keracunan, itu karena kematian yang bisa keracunan, bisa alami karena penyakit, bisa karena hal yang lain, gitu ya kan. Nah ini kan harus menjadi bahan kepolisian dalam hal penyelidikan itu. Lebih mengarahnya kemana. Nanti dari situ akan didapat suatu kesimpulan awal setidaknya bahwa kematian ini lebih kuat mengarah kepada misalnya kematian karena sebab alamiah misalnya gitu ya. Kenapa? Tentunya harus dijelaskan gitu ya kan. Tapi bisa juga ini kematian ini bisa jadi lebih mengarah kepada kematian yang terindikasi, ya kan, dan perlu dilakukan pendalaman sehingga diperlukan misalnya ekshumasi, bisa seperti itu. Saya ingin kembali ketika mendiang Pak Sutrimo tiba di rumah sakit Muhammadiyah ya dalam hal ini di Taman Puring. Ketika itu dilaporkan meninggal setelah tiba di rumah sakit, death on arrival. Apakah ketika itu Dokter Budi, dokter-dokter di rumah sakit yang menerima mendiang itu tidak melakukan penelusuran lebih lanjut untuk mengetahui bahwa ada kecurigaan-kecurigaan yang mengarah bahwa ini adalah korban pembunuhan atau korban yang meninggal karena alami tadi. Kalau tadi ada menyebutkan mengeluarkan busa di hidung dan mulut itu bisa jadi keracunan, itu bisa jadi alami karena orang meninggal. Tapi dari indikator mana yang paling kuat menurut Anda secara forensik untuk mulai menyusun sebab kematian tadi? Dilihat dari pertama dia datang dan dinyatakan death on arrival di rumah sakit. Ya tentunya pada umumnya yang diajarkan di dalam praktek di dalam kedokteran gitu ya kan adalah mencari tanda-tanda kekerasan. Ada tidaknya tanda-tanda kekerasan. Tanda-tanda kekerasan apa itu? Ya tentunya ada nggak memar, ada nggak lecet gitu kan. Kalau ada semuanya harus dicatat, termasuk busa tadi itu. Dan dikaitkan nanti dengan lebam mayat tadi itu, perkiraan saat kematian. Ada orang yang mengantar ke rumah sakit, tentunya orang yang mengantar pun perlu dilakukan anamnesis. Ya? Bukan interogasi, kita menyebutnya anamnesis. Oke, interogasi nanti bagian Pak Arianto. Anamnesis, ketemu di mana, sebelum ketemu itu seperti apa, apakah masih hidup atau bagaimana, keluhannya apa, dan selanjutnya. Sehingga itu menjadi salah satu informasi yang penting bagi dokternya nanti untuk menilai ini perlu dilaporkan atau tidak. Mungkin pada saat itu ada kesimpulan ya bahwa ini masih masuk kematian wajar misalnya, sehingga tidak dilaporkan oleh dugaan Anda dalam keterangan rumah sakit, dalam surat kematian rumah sakit ini meninggal karena wajar? Death on arrival biasanya. Mereka tidak akan menyebutkan wajar atau tidak wajar. Mereka tidak akan menyebutkan wajar atau tidak wajar karena itu ranahnya di kepolisian. Tapi bahwa ini adalah suatu kematian dan memiliki tanda-tanda pasti kematian, misal tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan, biasanya tidak dilaporkan ke kepolisian. Akan ditanya keluarganya siapa. Kira-kira itu yang terjadi ya Dokter Budi, tidak dilaporkan ke kepolisian. Betul.